Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tani semua dimanapun berada. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Cabai. Hari ini kita kembali lagi teman-teman di lahan cabai absolut 69 saya, dimana pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali lagi melakukan penyepraian dan pemupukan ya teman-teman. Ini kita sudah 8 hari tidak menyeprai teman-teman. Telat ya, harusnya kemarin, tetapi karena kita kemarin sibuk jadi baru hari ini kita sempatkan. Nah, ini untuk cabai saya teman-teman sudah petikan ke-7 ya, alhamdulillah. Kemarin pemetikan terakhirnya itu kita di nota Rp17.000 per kilogramnya teman-teman untuk daerah saya. Jadi untuk saat ini harganya sedang kurang bersahabat ya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, meskipun harganya sekarang sedang murah, sedang kurang bersahabat, kita tetap rawat sepenuh hati ya teman-teman. Kita tetap melakukan perawatan seperti biasa, tidak ada yang kita kurang-kurangi, tidak ada yang kita lebihkan pula ya. Intinya tetap kita rawat secara konsisten teman-teman, agar perkembangannya juga semakin bagus, cabenya tetap sehat-sehat dan awet ya. Karena kalau cabai kita awet, cabai kita bagus, tentu nanti untuk tonasenya pun juga bagus ya teman-teman. Nah, ini kemarin teman-teman, semalam ya, bukan kemarin, semalam habis diguyur hujan lagi untuk daerah saya. Sepertinya ini untuk musim kemaraunya sudah berakhir teman-teman, karena untuk daerah saya ini sudah beberapa hari itu turun hujan ya, turun hujan terus hampir setiap hari. Nah, ini untuk buah-buahnya alhamdulillah kelihatan rimbun ya teman-teman. Ini juga yang merah-merah sudah mulai banyak lagi. Ini baru kita petik kemarin teman-teman. Pada kesempatan pagi ini teman-teman, kita akan melakukan penyepraian untuk mencegah dari antraknosa ya teman-teman. Karena sudah sering turun hujan teman-teman, jadi untuk pencegahan antraknosa itu sangat penting, karena biasanya kalau hujan terus-menerus itu rawan sekali ya serangan dari patak ya atau antraknosa. Dan mungkin juga nanti akan kita melakukan juga untuk pencegahan dari hama ulat teman-teman, karena kita dapati ada 1-2 ulat ya, ulat bor. Kita bergeser ke posisi timur teman-teman. Nah, ini untuk yang sebelah timurnya tidak terlampau tinggi ya seperti di sebelah barat, karena memang untuk sebelah timur ini teman-teman untuk jarak tanamnya sekitar 25 hari ya. Jadi kita tanam dulu di sebelah barat karena kendala pada bibit, kemudian yang di sebelah timur kita nyusul setelah 25 hari. Meskipun selisih usia tanamnya 25 hari, tetapi untuk pembuahannya pun di sini tidak kalah dengan yang di sebelah barat. Hanya saja teman-teman untuk yang sebelah timur ini tidak terlalu tinggi ya, karena memang kita dulu masukin fungisida dari golongan azol sedini mungkin agar tidak terlalu tinggi seperti sebelah barat.
Sejauh ini untuk kendala dari jamur patogen itu busuk bakteri ya teman-teman pada daun. Untuk bagian-bagian ranting yang bawah itu banyak sekali yang daun-daunnya yang pada busuk. Mungkin lusa akan kita spray dengan Kopsit teman-teman 77WP untuk penanggulangan dari busuk bakteri. Untuk yang sebelah timur teman-teman, untuk buah-buahnya itu cukup rimbun ya, cukup rimbun dan banyak pula yang pada nyantol ini teman-teman. Satu ruasnya ada 2 teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu panjang, kita akan lihat bareng-bareng ya untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Baik teman-teman, untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ada 4 ya teman-teman. Kemudian ditambah 1 yaitu perekat ya. Di sini yang pertama kita ada fungisida maher teman-teman. Fungisida maher ini adalah fungisida berbahan aktif mancozeb sebesar 80%. Ini fungisida kontak plus ada zinc ya teman-teman, ada zincnya, jadi untuk tanaman itu lebih untuk daunnya nanti lebih hijau ya, lebih segar. Kemudian ada juga di sini fungisida Amistar Top teman-teman. Hari ini kita menggunakan sistemiknya menggunakan Amistar Top untuk pencegahan dari Anthracnosaya atau patak. Ini bahan aktifnya azoxystrobin sebesar 200 gram per liternya dan difenoconazole sebesar 125 gram per liternya. Jadi fungisida ini cukup ampuh teman-teman kalau untuk pengendalian dari Anthracnosaya. Tidak hanya untuk Anthracnosa tetapi dia juga bisa untuk Phytophthora ya, seperti bercak daun, busuk buah dan yang lainnya. Kemudian fungisida ini memiliki 2 cara kerja ya teman-teman. Yang pertama dia sebagai fungisida, yang kedua dia bisa sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh. Jadi nantinya untuk tanaman kita tuh lebih bagus, lebih hijau untuk daunnya, dan nanti untuk panennya pun lebih maksimal ya teman-teman, insya Allah. Kemudian untuk insektisidanya kita menggunakan satu saja teman-teman. Hari ini kita menggunakan merek dagang Dangke. Ini bahan aktifnya metomil sebesar 40% teman-teman. Ini fungisida racun kontak ya, sistemik. Ini untuk pengendalian dari hama ulat teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang insektisida ini itu sangat ampuh ya untuk semua hama, tidak cuma untuk ulat ya. Dia kalau untuk membunuh ini sangat ampuh, tetapi kalau untuk mengusir dia kurang efektif ya teman-teman. Jadi belalang, jangkrik, orong-orong itu kalau sampai terkena fungsi insektisida ini tuh bisa langsung mati teman-teman. Jadi sangat cepat sekali untuk cara kerjanya. Kemudian untuk pupuknya di sini kita menggunakan Kalinet teman-teman ya. Ini suplemen tanaman fase generatif. Kalau teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Dan teman-teman kalau lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya juga saya sering menggunakan pupuk ini ya, Kalinet. Yaitu fungsinya sangat banyak sekali teman-teman. Dikocor pun bisa, di spray pun juga mantap ya teman-teman. Tapi kalau untuk saya sendiri itu aplikasinya melalui penyepraian teman-teman. Jadi fungsinya itu dia bisa untuk membentuk umbi dan biji-bijian, meningkatkan bobot, kualitas, rendeman dan daya simpan hasil panen, dan memperkuat figur tanaman. Dia juga dapat untuk memacu pertumbuhan dari tunas-tunasnya agar tunasnya itu tidak mudah macet ya teman-teman. Jadi ini pupuk yang paling bagus kalau menurut saya.
Untuk kandungannya di sini ada fosfatnya sebesar 12,33%, ada kaliumnya sebesar 13,80%, dan ada boronnya 1,62% teman-teman. Dan terakhir di sini ada perekat ya. Ini polos, tidak ada mereknya karena memang untuk stikernya kita kelupas ya teman-teman. Ini mereknya stiker kalau nggak salah ya, merek dagangnya stiker. Untuk harganya juga cukup terjangkau teman-teman. Baik, kita masukkan dulu dari jenis tepungnya teman-teman. Di sini kita sudah menyiapkan ember yang sudah kita isi air. Untuk fungsi sidam airnya kita menggunakan 3 sendok makan teman-teman per tangki 16 liter ya. 3 sendok makan. Dan untuk insektisida dangkengnya ini kita menggunakan 2 sendok makan teman-teman per tangki 16 liter. Teman-teman 2 sendok makan ya. Kemudian untuk amistatornya kita menggunakan di 15 ml per tangki 16 liter. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, 15 ml cukup. Oke, 15 ml. Untuk kalinetnya kita menggunakan di 30 ml teman-teman. Cuman 30 ml ya. Dan yang terakhir untuk perekatnya kita kasih di 15 ml teman-teman. Oke, 15 ml cukup. Musim hujan itu penting ya teman-teman untuk perekat, karena agar nantinya itu tidak mudah tercuci oleh air hujan. Kita langsung aduk-aduk saja teman-teman agar tercampur merata. Langsung kita tuangin saja teman-teman ke tangki semprot ya.